Bab 4355, musuh bertemu di jalan sempit. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari pohon ini. Tidak hanya dapat memancarkan energi peri, tetapi juga dapat secara aktif menyerang manusia. Pepohonan memancarkan aliran pedang spiritual, tetapi Dev hanya menghindar dan membiarkan pedang spiritual itu mengenainya, tidak menyebabkan bahaya sama sekali. Dev meraih sebatang dahan pohon, lalu mencabutnya dengan paksa. Pohon itu dicabut langsung dari celah batu. Saat dicabut, pohon itu meronta, seolah mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Dev. Aneh sekali pohon-pohon ini sadar. Dev meraih pohon itu dan berkata dengan heran. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Kenapa pohon-pohon ini hidup? Zhu Qingxiu juga sangat terkejut. Abaikan saja sekarang. Orang-orang itu akan kabur. Lebih baik kejar mereka dulu. Dev membawa Zhu Qingxiu bersamanya dan mulai mengejar ketiga pembudidaya iblis itu. Selama periode ini, Dev mencoba memasukkan pohon itu ke dalam ring penyimpanan beberapa kali, tetapi selalu gagal. Tahukah Anda, penyimpanan Dev tidak bisa menampung manusia, tapi bisa menampung benda lain, seperti pohon suci ini, seharusnya tidak ada masalah, tapi Dev gagal beberapa kali. Dev berhenti peduli, meraih pohon itu, dan mulai mengejar ketiga pembudidaya iblis dengan cepat. Tapi setelah mengejar mereka dalam jarak yang cukup dekat, Dev mengerutkan kening, karena dia merasakan dari kejauhan, banyak aura yang mendekati mereka. Dan ada lebih dari selusin orang, termasuk beberapa di alam Mahayana. Ini seharusnya menjadi bala bantuan yang dibawa oleh tiga pembudidaya iblis. Bukankah wilayah timur tandus dan para beku tidak terlalu kuat? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak biksu Mahayana di sini? Dev tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, ekspresi Zhu Qingxiu juga sedikit berubah, dan dia merasakan aura banyak pria kuat, dan buru-buru berkata kepada Dev, rusak, seharusnya bala bantuan dari pembudidaya iblis yang telah tiba, dan ada cukup banyak-banyak dari mereka. Kami masih tidak ingin mengejar mereka. Petik 2. Berjalan. Dev mengangguk, lalu membawa Zhu Qingxiu dan lari dari arah lain. Yang harus dia lakukan hanyalah meninggalkan kawasan Laut Mati. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, terjadi fluktuasi dalam kehampaan, dan seorang pria berjubah berwarna darah muncul. Di belakangnya ada banyak biksu, beberapa di antaranya berada di alam Mahayana tingkat pertama. Jika Dev tidak pergi, dia akan terkejut ketika melihat pria berjubah berdarah, karena orang tersebut adalah Ningxi yang mengambil batu iblis dan melarikan diri. Dia telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dan kekuatannya telah ditingkatkan ke alam Mahayana tingkat kedua. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Ningxi bisa dianggap jenius. Ketika biksu berpakaian hijau melihat kemunculan tiba-tiba pria itu, dia langsung sangat gembira. Dia segera pergi menyambutnya dan berkata, Tuan Ning, saya tidak menyangka Anda akan membawa seseorang ke sini secara langsung. Ningxi memandangi lengan biksu berbaju hijau yang patah, sedikit mengernyit dan berkata, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil. Wajah Ningxi penuh amarah, yang membuat takut biksu berbaju hijau. Tuan Ning, jika hanya Zhu Qingxiu saja, kami pasti sudah menangkapnya sejak lama, dan kami akan mendapatkan buku rahasianya. Sayang sekali Dev muncul di tengah jalan. Orang ini sepertinya tidak berada pada level tinggi, tapi kekuatannya tidak lemah dan memiliki baju besi yang berharga. Dia benar-benar membuat kita sangat menderita. Biksu berbaju hijau menjelaskan dengan cermat. Dev. Ningxi sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Hahaha, kami benar-benar musuh di jalan sempit. Orang ini sebenarnya datang ke wilayah timur. Saya khawatir tidak dapat menemukannya. Tuan Ning, tahukah Anda itu Dev? Orang itu diperintahkan oleh pemimpin aliansi untuk diburu dengan pengorbanan 100 tahun. Jika kita bisa menangkap Dev, kita bisa menemui pemimpin aliansi untuk menerima upeti 100 tahun. Biksu berbaju hijau buru-buru berkata. Bab 4356, melihat ke langit dengan wajah hantu. Kami tidak hanya mengenal satu sama lain, kami juga merupakan kenalan lama. Bagi saya, Dev jauh lebih penting daripada ibadah 100 tahun. Lalu di mana Dev dan yang lainnya sekarang? Ningxi bertanya. Biksu berbaju hijau menunjuk ke pulau di kejauhan dan berkata, dekat pulau itu. Saat biksu berbaju hijau selesai berbicara, seluruh tubuh Ningxi langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke pulau. Yang lain melihat ini dan mengejarnya dari dekat. Tetapi ketika Ningxi tiba di pulau itu, dia tidak menemukan jejak Dev, jadi dia membuat segel dengan tangannya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkumpul dengan ganas menuju posisinya. Saya melihat darah di sekitar tangan Ningxi, berputar terus-menerus. Akhirnya, darah itu terus menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi wajah manusia yang besar. Wajah orang ini sangat aneh. Mulutnya menempati setengah ruangan, tetapi hanya ada satu mata di dahinya. Kelihatannya sangat menakutkan. Mata di dahi wajah manusia berkedip terus-menerus, dan kemudian seberkas cahaya diproyeksikan ke dalam kehampaan. Dalam cahaya itu, sosok Dev dan Zhu Qingxiu perlahan muncul. Saat dia melihat sosok Dev, mata Ningxi menunjukkan kegembiraan.
Dev, akhirnya izinkan aku bertemu denganmu. Ningzi memiliki senyum sinis di wajahnya. Dev, yang sedang melarikan diri bersama Zhu Qingxiu, tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, seolah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Bahkan tindakannya sepertinya terpengaruh dan melambat. Apa yang terjadi? Saya merasa ada yang memata-matai kita. Dev mengerutkan kening dan berkata. Saya merasakan hal yang sama, selalu tidak nyaman. Kata Zhu Qing kultivasi. Ini wajah hantu menjelajahi langit. Ini seseorang yang memata-matai lokasimu. Kurasa mereka akan segera menemukanmu. Saat ini, Raja Iblis Qiyun berkata. Saat Raja Iblis Qiyun selesai berbicara, wajah aneh yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan di atas Dev dan yang lainnya. Wajah aneh ini setinggi manusia, dengan satu mata di dahinya berkedip terus-menerus. Dev, aku akhirnya menemukanmu. Dendam di antara kita berdua harus diselesaikan. Saat ini, mulut besar di wajah hantu itu terbuka dan tertutup, dan suara Ningzi keluar. Ningzi. Dev tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa pria Ningzi itu benar-benar akan datang ke wilayah timur, dan dia sepertinya telah pulih. Apa ini? Zhu Qingxiu tampak panik, dengan keringat dingin di dahinya. Dia tidak tahu apa itu seringai yang tiba-tiba. Dan dari belakang, Anda dapat dengan jelas merasakan lebih dari selusin napas mendekat dengan cepat. Jangan khawatir, kita harus mempercepat, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Dev tidak tahu level apa yang telah dicapai Ningzi orang ini, tapi itu pasti tidak terlalu rendah. Bakat orang ini juga sangat bagus, dan dia juga orang kuat kecil yang tak terkalahkan. Namun, di bawah pengawasan wajah aneh itu, Dev dan mereka berdua tidak bisa bersembunyi sama sekali, dan mereka tidak bisa bergerak lebih cepat. Wajah aneh itu sepertinya memiliki semacam gravitasi, menarik Dev dan Zhu Qingxiu dengan erat. Aku punya manik migrasi di sini yang bisa membawa kita keluar dari area ini secara instan. Tapi kemanapun kita dibawa adalah acak, dan aku tidak punya cara untuk mengendalikannya. Pada saat ini, Zhu Qingxiu mengeluarkan sebuah bola. Ada kabut biru samar di dalam bola itu. Oke, selama kita meninggalkan area pengawasan ini, kita punya cara untuk melarikan diri. Gunakan dengan cepat. Kata Dev. Zhu Qingxiu memegang manik migrasi, wajahnya penuh kusut. Bagaimanapun, manik migrasi ini sangat berharga, dan dia hanya punya satu. Jika Anda menggunakannya, itu akan hilang sepenuhnya. Tetapi ketika dia berpikir, jika mereka tidak menggunakannya, mereka semua mungkin ditangkap dan mungkin mati di sini. Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan menghancurkan manik migrasi sampai mati. Bab 4357, tidak bisa menyakitimu. Saat asap biru membubung, Dev dan Zhu Qingxiu merasakan aura cahaya mengelilingi mereka. Kemudian waktu dan ruang berjalan di depan matanya, dan dia menghilang dalam sekejap yang tak terkendali. Dev mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, ingin melihat kemana manik keliling ini akan membawa mereka. Namun, segala sesuatu yang masuk ke matanya dipenuhi dengan cahaya putih yang lewat dengan cepat, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dev dapat dengan jelas merasakan tubuhnya ditarik ke depan oleh suatu kekuatan. Ketika Ningzi dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa Dev telah menghilang. Ningzi sekali lagi menggunakan mata pada wajah aneh itu untuk mengetahui lokasi Dev dan yang lainnya, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Sial, biarkan mereka berdua kabur. Teknik macam apa ini yang bisa membuat dua orang menghilang begitu saja? Sepertinya manik migrasi yang digunakan oleh Zhu Qingxiu. Saya ingat Sekte Wanjian memiliki benda ini. Manik migrasi itu tak ternilai harganya, tapi Zhu Qingxiu bersedia menggunakannya. Saat kami mengepungnya, dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan manik migrasi. Itu karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Jika dia mengeluarkan manik-manik migrasi, kita pasti sudah merampasnya sejak lama. Beberapa pembudidaya iblis berkata dengan enggan. Ningzi melihat sekeliling dengan wajah dingin, dan dengan lambaian tangannya, wajah aneh itu menghilang. Kemudian Ningzi mengeluarkan kompas yang sangat kecil, menggigit jarinya, dan menaruh setetes darah pada kompas tersebut. Kompas langsung memancarkan cahaya merah. Ningzi menutup matanya sedikit dan terdiam. Saat ini, Dev dan Zhu Qingxiu tidak tahu seberapa jauh mereka berteleportasi. Ketika mereka melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh lautan luas tanpa tempat tinggal. Ini, tempat macam apa ini? Jangan pergi ke pedalaman laut mati. Jika kita tidak dapat menemukan pulau, bukankah kita akan dikutuk? Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, dia berkata dengan panik. Tidak ada tempat tinggal. Mereka hanya mengandalkan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka untuk terbang. Mereka takut akan jatuh ke laut mati jika tidak dapat menemukan daratan. Terlebih lagi, baik Dev maupun Zhu Qingxiu telah melalui perang yang menghabiskan banyak energi, sehingga mereka tidak memiliki cukup energi untuk terbang di udara. Mari kita manfaatkan waktu untuk pulih terlebih dahulu. Hanya setelah pemulihan kita dapat menemukan daratan lebih cepat. Dev berkata pada Zhu Qingxiu. Bahkan tidak ada tempat tinggal.
Kalau terus dikonsumsi seperti ini, saya khawatir akan jatuh ke laut mati sebelum pulih. Zhu Qingxiu berkata dengan ekspresi terdiam. Karena tidak ada tempat tinggal, ayo kita ke dasar laut untuk memulihkan diri. Dengan begitu kita terhindar dari perburuan. Mereka pasti tidak akan mengira kita akan berada di dasar laut. Kata Dev. Berhentilah membujuk, tidak ada yang bisa memasuki laut mati. Pernahkah kamu melihat bahwa orang yang jatuh ke laut mati berubah menjadi tulang? Separuh wajahku terbakar seperti sekarang karena aku tidak sengaja menyentuh laut mati. Aku tidak akan pernah mendekati laut lagi. Zhu Qingxiu menyentuh separuh wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jangan khawatir, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Kamu lupa kalau aku keluar dari dalam tanah. Aku sudah lama berada di dasar laut. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih Zhu Qingxiu dan langsung bergegas ke laut. Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, dia terkejut dan mulai meronta secara naluriah, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Celepuk. Kedua orang itu jatuh ke laut mati. Zhu Qingxiu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dia segera menemukan bahwa tubuhnya di laut mati tidak merasakan gelombang panas sedikit pun yang sangat nyaman. Ini, apa yang terjadi? Zhu Qingxiu bertanya dengan heran. Dev tersenyum tipis, sudah kubilang, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Dev tidak hanya memiliki elemen api, tetapi dia juga memiliki api khusus yang disebut api es yang sangat dingin. Selama dia mengeluarkan sedikit nafas api es yang sangat dingin, gelombang panas di sekitarnya akan hilang. Bab 4358, tidak ada kebencian besar. Wajah Zhu Qingxiu penuh dengan keterkejutan, dan dia perlahan tenggelam ke dasar laut. Apa yang sedang terjadi? Teknik apa yang kamu gunakan? Bahkan laut mati pun tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung. Jangan tanya aku dulu. Aku ingin bertanya, apa hubungannya kamu mengikuti Zhu Jiazhen? Siapa kamu, Zhu Qingyue? Dev bertanya. Zhu Qingxiu tertegun sejenak, lalu memandang Dev dan berkata, bagaimana kamu tahu tentang kota Zujia? Bagaimana kamu tahu tentang saudara perempuanku Zhu Qingyue? Kalau begitu Zhu Qingyue adalah adikmu. Sepertinya tebakanku cukup bagus. Meskipun wajahmu hanya tersisa separuh, kamu terlihat persis seperti adikmu. Dev berkata sambil tersenyum. Tapi wajah Zhu Qingxiu tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak suka orang lain membicarakan wajahnya. Zhu Qingxiu memakai kembali topengnya dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa tahu tentang saudara perempuanku? Dev tidak punya pilihan selain menceritakan secara detail bagaimana dia bertemu Zhu Qingyue, tapi dia tidak menyebut Zhu Qingyue mengikuti Xiao Feng. Ketika Zhu Qingxiu mendengar ini, dia langsung menjadi marah, kalau begitu kota Qijia benar-benar tidak masuk akal. Beraninya mereka memperlakukan kota Zujia kita seperti ini sebelum sekte Wanjian kita dihancurkan. Apa yang terjadi dengan sekte Wanjianmu? Mengapa sekte itu dihancurkan? Apakah hanya karena para penggarap iblis itu memata-matai rahasia sekte Wanjianmu? Dan sekte Wanjianmu terlalu lemah. Beberapa pembudidaya iblis memusnahkanmu. Dev tidak mengerti, para pembudidaya iblis itu tampaknya tidak terlalu kuat, bagaimana mereka bisa memusnahkan sebuah sekte. Jangan bicara omong kosong, sekte Wanjian kami tidak lemah, jika tidak, ayah saya tidak akan mengirim saya ke sekte Wanjian untuk belajar seni bela diri. Hanya saja aliansi penyegel iblis mencoba memenangkan sekte Wanjian kami, tetapi guru tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, jadi aliansi penyegel iblis mengirim sejumlah besar pembudidaya iblis untuk menyerang kami secara diam-diam. Karena kehancuran sekte pemurnian senjata, sekte Wanjian kami belum dapat memperbarui pedang palsu selama lebih dari 10 tahun, mengakibatkan penurunan kekuatan yang tajam. Pada akhirnya, murid-murid sekte Wanjian melarikan diri sampai mati. Guru memberi saya buku rahasia sekte Wanjian untuk diamankan. Saya mengambil buku rahasia itu dan lari bersembunyi di laut mati. Karena saya menghindari pengejaran, saya tidak sengaja terjatuh ke laut mati dan separuh wajah saya menyentuh air laut, sehingga saya menjadi seperti ini. Saya bersembunyi di pulau-pulau di laut mati. Saya tidak berani pulang karena saya takut kerabat saya di kota Zujia akan dirugikan. Aku tidak tahu apakah ini sudah lama sekali. Apakah ayah dan yang lainnya baik-baik saja? Zhu Qingxiu tidak bisa berhenti menangis saat mengingat masa lalu. Aliansi penyegel iblis terlalu buruk. Cepat atau lambat, aku akan memberantas aliansi penyegel iblis. Mata Dev bersinar karena kedinginan. Ada apa denganmu? Kudengar aliansi penyegel iblis memburumu dengan persembahan selama 100 tahun. Apakah kamu memiliki kebencian yang mendalam karena mengikuti aliansi penyegel iblis? Zhu Qing kultivasi bertanya. Tidak ada dendam besar, aku membunuh putra pemimpin aliansi penyegel iblis. Dev berkata dengan ringan. Apa? Zhu Qingxiu memandang Dev dengan tidak percaya, dan akhirnya mengacungkan jempol kepada Dev dan berkata, kamu sangat hebat. Oke, jangan puji aku. Aku mudah bangga. Aku punya beberapa pil di sini. Kamu bisa meminumnya dan kamu akan pulih lebih cepat. Dev mengeluarkan beberapa pil pemulihan dan menyerahkannya kepada Zhu Qingxiu.
Zhu Qingxiu tidak sopan dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Saat ramuan memasuki mulut, aliran air jernih langsung mengalir ke seluruh tubuh, membuat Zhu Qingxiu merasa nyaman di sekujur tubuh. Aku tidak menyangka kamu memiliki ramuan berkualitas tinggi. Zhu Qingxiu tidak bisa tidak mengaguminya. Aku punya banyak hal baik. Begitu kamu mengenalku, aku jamin kamu tidak akan bisa hidup tanpaku. Dev berkata dengan bercanda. Zhu Qingxiu memutar matanya ke arah Dev, lalu menutup matanya dan mulai mengedarkan energi spiritualnya untuk pulih. Bab 4359, 7 Peri. Saat Zhu Qingxiu sedang pulih, Dev mulai bermain dengan pohon suci. Pohon suci itu masih berjuang di laut, tetapi Dev mengendalikannya sehingga tidak ada cara bagi pohon suci itu untuk melarikan diri. Kebetulan saya membutuhkan energi abadi untuk berlatih. Setelah saya menghabiskan energi abadi Anda, saya akan melihat bagaimana Anda masih berjuang. Ningjue hati Dev sedang berlari, dan sejumlah besar energi abadi dari pohon suci mulai dihirup ke dalam tubuh Dev. Pada mulanya pohon keramat itu berjuang mati-matian, namun pada akhirnya perjuangannya semakin melemah. Tolong, berhentilah menghisap, aku akan mati jika kamu terus menghisap. Saat ini, pohon suci itu benar-benar mengeluarkan suara, dan suaranya terdengar seperti seorang wanita. Ini mengejutkan Dev, yang buru-buru berhenti menyerap dan melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi saya mengarahkan pandangan saya ke pohon suci. Apakah kamu baru saja mengatakan sesuatu? Dev bertanya pada pohon suci di tangannya. Pohon keramat itu menggoyangkan dahannya, ini aku, siapa lagi selain aku? Sial, bagaimana kamu, sebatang pohon, masih bisa berbicara dan sadar? Aneh sekali. Mata Dev melebar karena tidak percaya di wajahnya. Dev, gunakan kesadaran spiritualmu untuk mengikuti pohon itu untuk berkomunikasi. Mungkin bukan karena pohon itu sadar, tetapi seseorang tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya mengubur jiwanya di dalam pohon. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata. Dev langsung menembus pohon suci dengan kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap, Dev menemukan bahwa sesosok tubuh perlahan muncul di pohon suci. Ini adalah wanita berjubah ungu. Wajahnya sangat jelek dan dia terlihat sangat lemah. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu ada di pepohonan? Dev bertanya setelah mendekati wanita itu. Namaku Zier, dan aku adalah salah satu dari 7 peri di surga. Setelah perang antara dewa dan iblis, aku jatuh ke dunia surga dan umat manusia. Benar-benar tidak ada tempat bagi sisa jiwaku untuk menempel. Itu akan menghilang, jadi aku hanya bisa menempel di pulau terpencil ini. Awalnya, saya tidak memiliki banyak energi abadi di tubuh saya, tetapi sekarang setelah Anda menyerap sebagian besar energi abadi, saya khawatir saya tidak akan dapat mempertahankannya lama-lama. Zier itu berkata tanpa daya. Apakah ada yang salah dengan ini? Mata Dev membelalak. Saat berada di dunia sekuler, dia telah mendengar cerita 7 peri sejak dia masih kecil. Tanpa diduga, saya bertemu salah satu dari 7 peri hari ini. Maafkan aku, izinkan aku membantumu pulih. Dev mulai menuangkan energi peri yang diserap ke pepohonan lagi. Segera, wajah Zier menjadi lebih cerah, tetapi tidak peduli berapa banyak energi peri yang ada, sisa jiwa Zier hanya bisa berada di pepohonan, kecuali pembawa lain ditemukan, atau Zier dapat dibentuk kembali. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya melarikan diri dari pohon ini. Bahkan jika saya dirasuki binatang, itu lebih baik daripada dirasuki pohon ini. Zier memohon pada Dev. Kalau begitu Zhu Qingxiu sudah lama tinggal di pulau itu, kenapa kamu tidak memilikinya? Dev bertanya dengan bingung. Zhu Qingxiu pernah berada di pulau itu dan sering pergi ke tebing untuk menyerap energi peri. Ada kemungkinan besar Zier akan merasuki Zhu Qingxiu. Zier menggelengkan kepalanya, aku terlalu lemah sekarang. Tidak mungkin aku bisa merasuki seseorang dengan kekuatan yang kuat. Terlebih lagi, gadis cantik itu juga orang yang menyedihkan. Aku tidak tega jika dia tinggal bersamaku di pulau itu begitu lama. Aku tidak menyangka kamu cukup baik hati. Saat kamu bertemu denganku kali ini, kamu memiliki keberuntungan. Aku dapat membantumu membentuk kembali tubuhmu tanpa kamu merasuki orang lain. Dev memiliki batu iblis surgawi. Jika waktunya tiba, dia bisa pergi ke sekte jiwa iblis untuk memulihkan tubuh Zier. Benarkah? Terima kasih banyak, Guru. Suatu hari ketika saya kembali ke alam surga, selama Guru terbang ke alam surga, saya pasti akan membalas budi. Zier berkata bahwa dia akan berlutut di hadapan Dev. Bab 4360, maaf. Dev buru-buru membantu Zier. Bagaimanapun, dia adalah peri. Meskipun dia hanya memiliki sisa jiwa, statusnya juga mulia. Nona Zier, kamu tidak harus seperti ini, tapi kamu harus menerima keluhanmu terlebih dahulu dan tetap berada di dasar laut. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan membawamu menjauh dari dasar laut. Lalu pulihkan tubuhmu. Dev berkata pada Zier. Sekarang Zier terikat pada pohon, Dev tidak punya cara untuk memasukkannya ke dalam ring penyimpanan.
Jika Anda mencabut pohon dan beberapa orang memperhatikan bahwa pohon tersebut memiliki energi peri, kemungkinan besar pohon tersebut akan berada dalam bahaya. Jadi Dev memutuskan untuk meninggalkan Zier di dasar laut. Bagaimanapun, tidak ada yang datang ke dasar laut mati. Setelah Dev menangani masalah ini di kota Zujia dan membawa Zhu Qingyue kembali ke dinasti Xiao, dia bisa membawa Zier ke sekte jiwa iblis untuk memulihkan fisik. Oke, Zier akan mengikuti pengaturan master dalam segala hal. Zier memberi sedikit hormat dan berkata. Dev memandang Zier, yang sopan dan memiliki temperamen seorang wanita, tidak heran dia adalah peri ketujuh, etiketnya sangat tinggi. Menarik kesadarannya, Dev meletakkan pohon di tangannya di tempat yang datar. Untuk mencegah pepohonan rusak oleh air laut atau orang lain, Dev mulai mengukir pola formasi di sekelilingnya. Tidak mungkin setelah Dev pergi, pepohonan langsung terbakar menjadi abu oleh air laut, yang akan merepotkan. Saat Dev mengukir pola formasi, dia juga menambahkan beberapa api es yang sangat dingin untuk memastikan suhu di dalam formasi. Tepat ketika Dev sedang berkonsentrasi mengukir formasi, Zhu Qingxiu perlahan membuka matanya dan menghembuskan nafas kekeruhan. Ramuan orang ini sangat bagus, dia pulih dengan sangat cepat. Zhu Qingxiu merasa segar dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Apakah menurutmu ramuanku sangat bagus? Aku akan memberimu lebih banyak lagi, ambil dan gunakan. Dev sepertinya mendengar kata-kata Zhu Qingxiu dan langsung melemparkan sebotol pil ke Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu meminum ramuan itu dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Dev, dan dia salah paham dengan Dev pada awalnya, tetapi sekarang Dev memberinya pil, Zhu Qingxiu selalu merasa sedikit malu. Ambillah, anggap itu sebagai kompensasi atas pedangmu. Dev berkata perlahan. Itu tidak akan berhasil. Karena kamu bilang kamu memiliki hubungan dengan sekte pemurnian senjata, kamu harus memberiku pedang lagi dari sekte pemurnian senjata. Aku hanya ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki hubungan dengan sekte pemurnian senjata, atau kamu hanya sesumbar. Zhu Qingxiu masih ingat pedang yang dipotong oleh Dev. Oke, saat aku pergi ke sekte pemurnian senjata, aku akan membawamu bersamaku dan membiarkanmu melihat apakah aku punya persahabatan dengan sekte pemurnian senjata. Dev mengabaikan Zhu Qingxiu dan terus mengukir pola formasi. Apakah kamu tahu cara menggunakan formasi? Baru kemudian Zhu Qingxiu menyadari bahwa apa yang digambar Dev di tanah sebenarnya adalah formasi ukiran. Dev tidak memperhatikannya, tetapi berkonsentrasi mengukir pola formasi. Formasi ini tidak hanya dapat melindungi pepohonan dalam formasi, tetapi juga menghalangi bocornya energi peri di pepohonan, agar tidak memperlihatkan posisinya. Zhu Qingxiu melihat lebih dekat, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya, dan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun Zhu Qingxiu tidak memahami seni formasi, dia tidak pernah makan daging babi dan tidak pernah melihat babi melarikan diri. Ketika Sekte Wanjian meminta Master Formasi untuk mengatur formasi untuk melindungi Sekte, Master Formasi juga mengukir pola formasi satu demi satu. Pola formasi itu terlihat jauh lebih sederhana daripada pola Dev, dan juga memiliki banyak manfaat dari Sekte Wanjian. Tapi Dev, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, dapat dengan mudah menggambar pola formasi yang sangat rumit. Perlu Anda ketahui bahwa semakin maju suatu formasi maka semakin kompleks pula pola formasinya, dan semakin sulit pula menggambarnya. Zhu Qingxiu tidak mengetahuinya, tapi dia pernah mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa Dev masih seorang Master Arai dan Master Arai Senior. Dia benar-benar meremehkan Dev. Bersambung.